Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Ketemu lagi dengan Umi Lilis. Kali ini kita sebagai perempuan gampang sekali kita mau masuk surga. Kenapa? Karena kita mau masuk surga ada 4 hal. Pertama, perempuan boleh masuk surga lewat pintu mana saja. Pertama itu menjaga sholat wajib yang 5 waktu. Maka ketika dihisab nanti Allah manggil mereka untuk langsung masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena satu hal ini dia menjaga sholatnya 5 waktu, terutama sholat wajib, belum yang lain-lainnya, terutama sholat yang sunnah-sunnah belum mengerjakannya, tapi yang utama adalah sholat wajib yang 5 waktu. Yang kedua, perempuan masuk surga lewat pintu mana saja. Mereka mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Maka banyak sekali perempuan, terutama bulan Ramadan ini kan 30 hari kita mengerjakan puasa. Tetapi perempuan ini diberikan keringanan oleh Allah, diberikan bonus. Biasanya kita kalau ada halangan atau menstruasi 7 hari, itu kadang-kadang perempuan banyak alasan. 7 hari dilebihin 3 hari jadi 10 hari. Nah itu kebanyakan seperti itu. Nah, mudah-mudahan perempuan muslim, perempuan yang benar-benar menjaga keimanannya, tidak menambah-nambah. Yang diberikan keringanan oleh Allah tidak ditambah-tambah lagi oleh kita. Yang ketiga, perempuan boleh masuk surga lewat pintu mana saja, yaitu menjaga kehormatan suaminya. Apabila suaminya tidak ada di rumah, ya tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suaminya. Kalau mau kemana-kemana kita harus minta izin dulu. Bahkan untuk ibadah pun harus minta izin. Contoh, kita mau puasa sunnah, itu harus seizin suami. Kalau suami tidak mengizinkan, kita tidak boleh. Maka contoh yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, ditanya oleh Siti Fatimah, wahai ayahku, apakah ada perempuan yang masuk surga selain aku? Jawab Rasulullah, ada. Siapa ya ayahanda? Dia namanya Muti'ah. Muti'ah itu di mana ayah tinggalnya? Tinggalnya di ujung kota Madinah. Pada saat itu Siti Fatimah merasa penasaran, bahkan dia harus mencari yang namanya Muti'ah ini sampai ke ujung kota Madinah. Akhirnya ketemulah rumahnya Siti Muti'ah ini. Setelah bertemu dengan Muti'ah pada suatu hari, ya, dia datang bertamu ke rumah Muti'ah. Biasa dia uruk salam, assalamualaikum, dijawab oleh Muti'ah dari dalam, waalaikumsalam, siapakah yang datang? Jawab Siti Fatimah, aku adalah Fatimah, putri dari Rasulullah. Kalau kita didatangi seorang putri yang berpengaruh, yang berkuasa, seorang Rasulullah yang disegani, yang dihormati, yang dimuliakan, pasti udah tentu suruh masuk langsung. Nah, tapi Muti'ah tidak. Pada saat itu Muti'ah bertanya kepada Siti Fatimah, wahai Fatimah, dengan siapakah engkau datang ke sini? Aku dengan anakku, yaitu Hasan. Hasan itu pada saat itu umurnya masih 2 tahun. Apa jawab Muti'ah? Mohon maaf Fatimah, suamiku sedang tidak ada di rumah, maka aku tidak mempunyai izin atau tidak diizinkan untuk memasukkan laki-laki ke dalam rumahku. Kata Fatimah, kenapa engkau tidak masukkan anakku Hasan ke dalam rumahmu? Padahal Hasan itu kan masih kecil. Memang laki-laki tapi masih kecil. Kenapa tidak diperbolehkan? Apa jawab Muti'ah? Nanti setelah aku dapat izin dari suamiku, boleh engkau masuk ke rumahku. Kalau gitu besok kembali lagi ke sini, ke rumahku, setelah ada izin dari suamiku. Akhirnya Fatimah kembali lagi ke rumahnya dan besoknya kembali lagi ke rumah Muti'ah.
Biasa seperti itu, assalamualaikum, dijawab oleh Mutiah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku datang Mutiah, kata Siti Fatimah. Terus Mutiah nanya lagi, dengan siapa engkau datang? Aku sekarang datang dengan Hasan dan Husain. Mohon maaf Fatimah, kemarin aku dapat izin dari suamiku, mengizinkan masuk anakmu yaitu Hasan, tapi untuk Husain aku tidak mendapat izin dari suamiku. Maka untuk itu mohon maaf, Husain tidak dapat izin dari suamiku. Besok kembali lagi ke sini, aku akan minta izin kepada suamiku untuk Husain. Akhirnya Siti Fatimah bingung. Begitu taatnya Mutiah kepada suaminya, walaupun itu anak kecil, tapi dia seorang laki-laki. Dia tidak mengizinkan masuk yaitu Hasan dan Husain. Akhirnya Fatimah kembali lagi dan dia datang lagi keesokan harinya. Pada saat itu Mutiah mempersilahkan Siti Fatimah dengan Hasan dan Husain masuk ke dalam rumahnya. Setelah masuk ke dalam rumahnya, Siti Fatimah ini memperhatikan perilaku Mutiah. Apa yang dikerjakannya setiap hari, apa amalannya setiap hari. Karena kata ayahnya, yaitu kata baginda Rasulullah SAW, bahwa Mutiah masuk surga, bahkan dia duluan masuk surga. Apa amalannya yang setiap hari dijalankan, diamalkan oleh Mutiah? Selama dia di dalam rumah itu, Siti Fatimah melihat tingkah laku perilaku Mutiah. Ternyata di situ Mutiah sibuk mempersiapkan sesuatu, memasak, beres-beres rumah, pekerjaan semua di rumah dia bereskan, dia kerjakan, sementara suaminya lagi di rumah, lagi di luar. Nah, setelah itu dia sediakan makan, ya, persiapan makan. Nah, di situ ada satu mangkuk, ada satu baskom, di situ ada handuk, dan juga di sebelahnya ada cambuk. Di sini Siti Fatimah itu heran, ini baskom dan handuk untuk apa? Ini cambuk juga untuk apa? Setelah itu Mutiah mempersilahkan makan kepada Siti Fatimah, dan juga tiba-tiba pulanglah suaminya itu dari bekerja ke rumah. Setelah itu mereka semua makan bersama hidangan yang ada. Nah, setelah itu dia penasaran, Siti Fatimah penasaran, terus tanya kepada Mutiah, wahai Mutiah, aku sebetulnya heran dan aku ini nggak paham kenapa ada baskom dan handuk dan juga cambuk di sini di meja. Ini baskom untuk apa maksudnya? Kata Mutiah, ini baskom dan handuk. Jadi setiap suamiku pulang kerja, aku tanya, mau mandi dulu, mau dilapin dulu, apa mau makan dulu? Nah, terus ini cambuk ini khawatir aku ini salah, makananku tidak enak, perilakuku tidak benar, perilakuku tidak menurut beliau itu, menurut dia tidak benar, maka aku siap untuk dicambuk. Subhanallah, ya Masya Allah. Dia itu betul-betul Mutiah itu seorang perempuan yang betul-betul taat kepada suaminya. Maka disitulah akhirnya ketika pulang kembali dari rumahnya Mutiah, barulah Siti Fatimah memahami bahwa perempuan masuk surga itu karena taat kepada suaminya ketika suaminya tidak ada di rumah. Anak kecil Hasan dan Husain itu tidak diperbolehkan masuk tanpa seizin suaminya. Nah, itu artinya kita harus menjaga kehormatan suami apabila tidak ada di rumah, dan juga menjaga kehormatannya, hartanya di rumah. Ya, kebanyakan sekarang kan ada Facebook, ada WA. Jadi ketika suami tidak ada,
kita CLBK umpamanya, itu nggak boleh seperti itu. Yang keempat, perempuan boleh masuk surga lewat pintu mana saja, yaitu menjaga kemaluannya. Jangan sampai diobral, karena perempuan itu semua aurat kecuali telapak tangan dan kakinya, maka itu harus dijaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.